Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Yahya. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang bermain di dalam Microsoft Excel. Yang pertama adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu membuat nomor urut secara manual, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik angka di kolom yang ingin Anda masukkan nomor urutnya. Di sini saya ingin membuatnya di kolom A1 dan A2 dan seterusnya ke bawah. Nah, tahapannya sebagai berikut. Blok keduanya, lalu arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu klik kiri mouse, tarik ke bawah. Sesuaikan ke nomor urut yang Anda inginkan. Di sini saya maunya sampai 10 saja. Nah, oke, udah jadi. Untuk materi yang kedua adalah membuat nomor urut secara otomatis menggunakan rumus. Nah, dan untuk yang kedua ini untuk nomor urut yang jumlahnya 1 sampai 100. Kalau lebih dari 100 beda lagi. Nah, pengen tahu gimana caranya? Oke, lanjut. Pertama, sama dengan, lalu row, buka kurung, tutup kurung, enter. Langsung saja kita tarik. Nah, oke, udah jadi. Bentar, saya rapikan. Nah, untuk yang ketiga, untuk nomor urut lebih dari 100 yang menggunakan cara otomatis, tahapannya masih sama dengan row, buka kurung, tutup kurung. Cuman bedanya penulisan rumusnya itu di sini. Kalau yang kedua tadi di sini, kalau yang ketiga di sini. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Lalu enter. Tarik. Sponsor. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu, hampir sama. Untuk materi selanjutnya, saya akan membuatkan contoh validasi data beserta rumusnya. Berikut saya akan memberikan contoh, misalnya tentang nilai. Berikut adalah validasi data tentang nilai. Sebelumnya saya mau buat kolom dulu biar kelihatan lebih rapi. Di sini kita tulis nilai. Oke, langsung. Terus mau saya gabung dulu semuanya. Nah, udah jadi. Di sini nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan untuk merapikannya, untuk nilai pertama akan saya buat suka-suka. Misalkan saja 50.
40, 70, 65, 75. Untuk nilai kedua akan saya buat 60, 70, 80, 90, 89. Untuk nilai ketiga akan saya buat 75, 76, 77, 78, 79. Untuk nilai keempat akan saya buat 70, 80, 90, 99, 100. Untuk nilai kelima akan saya buat 70, 80, 90, 100, 100. Untuk nilai keenam akan saya buat 78, 79, 85, 86, 88. Oke, untuk memasukkan rumusnya akan saya tambahkan kolom lagi di sini karena kurang, sorry. Sini akan tulis jumlahnya. Nah, untuk lebih mudah bagi para yang baru mengenal Microsoft Excel, itu lebih baiknya menghafalkan rumus dulu. Sum untuk apa, average gunanya untuk apa, max, min, dan kawan-kawannya. Nah, di sini saya akan mau menggunakan rumus penjumlahan saja supaya tidak jelimet, hanya untuk sebagai contoh. Mau rumus lain silakan, sama saja caranya. Oke, langsung saja. Untuk yang manual, untuk hasil yang pertama, jumlah nilai awal baris kolom ke-1, tekan sini, lalu sama dengan buka kurung, pastikan letak kolomnya C4, ditambah C5. Ini untuk yang manual. Ditambah C6, tambah C7, tambah C8, tambah C9. Hasilnya sebagai berikut. Untuk yang otomatis, hanya sebagai contoh, langsung saja kita gunakan rumus ini, sum, lalu blok, tarik ke bawah, enter. Nah, kenapa tidak sama? Karena yang ini tadi saya kurang memasukkan rumusnya. Oke, akan saya ulang. Sama dengan buka kurung,
mulai dari C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7 tambah C8 tambah C9, lalu tutup kurung, enter. Sama kan hasilnya? Jadi entah itu yang secara manual ataupun otomatis, hasilnya tetap sama. Yang beda hanya waktu penyelesaiannya. Kalau yang secara otomatis mungkin lebih simpel, lebih mudah. Kalau yang secara manual agak lebih lama sedikit. Oke, untuk berikutnya akan saya langsung dengan cara otomatis. Berikutnya otomatis juga. Dan berikutnya otomatis juga. Untuk yang terakhir saya beri rumus secara manual biar lebih mahir. Sama dengan buka kurung, pastikan letak kolomnya ya. Di sini mulai dari G4 ditambah G5 tambah G6 tambah G7 tambah G8 sampai ke kolom yang terakhir G9. Lalu tutup kurung, enter. Nah, validasi data untuk nilai sudah. Ini yang satu, ntar saya tambahkan kolom lagi. Deret 1, deret 2, deret 3, deret 4, deret 5, deret 6. Oke. Contoh dari saya. Bentar, saya mau mengedit kolomnya. Yang mana yang pas ya?
Oke, sudah untuk validasi datanya. Untuk materi terakhir yaitu laporan keuangan. Sorry, ini hanya canda. Ini sebagai contoh. Ini yang sudah saya selesaikan ya. Kenapa kok bisa ada min dan lambang rupiahnya, dan ini semua terbentuk secara otomatis. Coba misalkan yang ini ya, saya hapus yang 500.000, saya tulis lagi, enter. Nah, cara yang pertama adalah di menu home, lalu ada menu awalnya itu general, langsung ke accounting. Nah, dari accounting langsung menuju ke logo US dollar, itu kita ganti RP English Indonesia. Nah, baru jadilah seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, karena ini laporan keuangan, yang pasti saldo aktiva dan saldo pasiva pada akhir penjumlahan itu harus sama. Yakni mulai nomor atau tanggal awal transaksi, awal mula saldo transaksi, dan lain-lain, keterangan. Nah, mengapa saya sengaja langsung buatkan seperti ini agar tidak memakan waktu. Oke, untuk yang min ini mungkin ada tanda tanya bagi kalian, akan saya jelaskan. Caranya seperti ini. Cukup masukkan buka kurung, tutup kurung, 300, buka kurung, buka kurung 300, lalu tutup kurung, bentar, kurung, enter. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya kenapa kok berubah? Iya, karena ini telah saya rubah tadi. Kena 1 juta. Oke. Buka kurung 1 juta. Kurung, enter. Untuk ini penjumlahannya saya menggunakan otomatis, yaitu zoom sama dengan B8 sampai dengan B18 ya, sampai sini. Rumusnya seperti ini, akan saya hapus ya. Yang pertama zoom, bentar, zoom, lalu blok mulai awal terjadinya transaksi ke bawah, nah, lalu enter. Nah, hasilnya 18.200.000. Untuk perlengkapan pun caranya juga seperti itu. Nah, yang jadi tanda tanya mungkin bagi kalian, hasil dari saldo aktiva gimana kak caranya? Seperti ini.
Nah, dari semua saldo itu kita jumlah jadikan satu di sini, maka terbentuklah saldo aktifanya. Nah, tapi ingat, semua saldo aktiva saja, jangan sampai masuk ke saldo pasifanya. Oke, akan saya ulang mulai awal. Sum lalu blok semua saldonya, lalu enter. Jumlah dari saldo aktiva adalah 41.200.000 rupiah. Nah, begitupun untuk perhitungan saldo pasifanya, yaitu jumlah hutangnya adalah 11 juta ditambah 1 juta sama dengan 12 juta, dan jumlah modalnya adalah 30.200.000. Nah, rumusnya juga sama. Nah, ini sum lalu enter. Nah, seperti ini. Untuk penjumlahan ini pun juga sama seperti ini rumus yang saya gunakan. Nih, untuk mengetahui rumusnya, sum I8 sampai dengan I17 ini ditambah. Kenapa logo di sini dibagi kok tidak ditambah? Padahal kan ditambah. Ya, ini karena untuk mempersingkat. Kalau di otomatis yang ini seperti itu. Kalau yang manual juga bisa ditulis langsung seperti cara awal tadi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selalu berlatih.